95,5 Ras FM Jakarta, The Real Muslim Station. Oke Kang Ajat, ya lah, apa waktu terus berlalu. Nah, tadi kita ngomongin masalah perda, ada bab usaha gitu ya. Nah, saya dengar katanya nih ada program warung. Dari hasil ini upaya apa sih sebetulnya ada warung, sedang ada warung-warung tunanetra ini di Jakarta Timur? Gimana ini ceritanya Kang Ajat? Ya, alhamdulillah Rumah Aspirasi bekerja sama dengan Bapak Wali Kota Jakarta Timur sudah meluncurkan warung-warung Jackpreneur tunanetra. Nah, itu ada 15 orang. Dan masing-masing mereka ditempatkan di tempat Indomaret yang daerah mereka tinggal. Nah, itu bekerja sama dengan PT tersebut gitu kan gitu. Ya, jadi alhamdulillah sih dari sejak tanggal berapa itu kemarin? Tanggal 2 ya. Sampai sekarang alhamdulillah teman-teman sudah mempunyai warung yang tadinya mereka hanya duduk-duduk aja nunggu pasien gitu kan gitu. Sekarang alhamdulillah teman-teman punya warung. Ada yang di daerah di daerah Pasar Bo, ada yang di daerah Pondok Kopi Ujung. Pondok Kopi Ujung, ada di Cipinang Lontar, ada di Jalan Dewi Otista Raya dan Otista 3 punyanya Pak Asep. Dan alhamdulillah sih jualannya masing-masing variasi, ada yang jual makanan, ada yang jual minuman, juga ada yang jual Kalau Majat jual apa nih? Kalau saya kebetulan jual aksesoris. Dari aksesoris HP. Jadi terus juga ada biasa mainan anak-anak, ada bando gitu, ada juga kita juga jual rengginang hasil dari Jackpreneur rawa bunga. Terus ada beberapa barang-barang juga yang saya jual gitu. Ya, artinya gini Kang Ajat, ini kan sebetulnya kalau itu berjalan berarti menjawab tantangan ketika mohon maaf ya, tadi kan ada teman-teman kita yang katakan berdagang keliling dan lain sebagainya, terus kemudian sebetulnya itu bagian solusi dari Tibum atau ketertiban umum enggak sih kira-kira? Iya, karena memang yang meminta ini wali kota, terus ya karena wali kota kan pastinya juga sudah perhitungan ya. Kalau mungkin ditaruhnya di sembarangan tempat sih bisa kena kita ya. Enggak, maksudnya gini Kang Ajat. Ini kan kalau kita jual asongan itu kan pastinya kena penertiban. Nah, kalau ini kan di Indomaret itu berarti menjawab juga dari atau solusi juga lah. Betul. Iya, solusi juga. Nah, ini sebetulnya ini yang kita harapkan dari pemerintah yang terdahulu gitu. Ada dong solusinya. Nah, alhamdulillah Rumah Aspirasi bekerja sama dengan Bapak Wali Kota memberikan ini, dan ini menjadi contoh buat wali kota lainnya. Dan terus nggak cuman hanya di Jakarta, tapi harusnya di tiap-tiap kota juga melaksanakan kegiatan ini, karena memang hajat hidup itu nggak bisa ditunda-tunda, nggak bisa dihalang-halangi gitu kan gitu. Apalagi posisi kayak sekarang ini, ekonomi sulit, terus juga mencari ini susah gitu kan gitu. Nah, mau kan harus tapi kebutuhan kan harus tetap ada. Nah, ya ini alhamdulillah Rumah Aspirasi sudah memberikan jalan buat teman-teman tunanetranya. Ini pertama sih baru 15 dulu kan. Nah, kedepannya insya Allah mudah-mudahan bisa terus berkembang. Dan juga nggak cuman hanya Jakarta Timur nantinya. Saya sih berharap untuk wali kota lainnya, selatan, barat. Terus ini terlebih sebetulnya di daerah-daerah
nggak cuman sekedar naruh, kepengennya kita tuh nggak cuman sekedar di apa namanya, di salah satu perbelanjaan yang di Indomaret misalnya. Saya sih kepengen wali kota lainnya itu punya apa namanya, punya inisiatif. Misalnya kalau misalnya Jakarta Utara, Mboyo, kita dilibatkan loh di Ancol gitu kan gitu. Nah, kita ditempatkan di tempat-tempat strategis betul. Nah, mungkin kalau misalnya di Ancol nggak cuman sekedar warung apa namanya, warung biasa, buat teman-teman untuk massage pun bisa gitu kan gitu. Gitu. Sediakan kita terus terang tidak minta apa namanya, tidak minta ikan ibaratnya ya. Kita kepengen minta kailnya. Gitu. Nah, ini kan gini Kang Ajat, ketika tadi di putaran sebelumnya kan ada teman-teman ditangkap. Kalau taruhlah bahasanya adalah penjangkauan gitu ya. Penertiban. Penertiban atau penjangkauan. Nah, sebetulnya ketika mereka ditertibkan atau dijangkauan, diapain sih di sananya gitu kan gitu. Ya, setahunya saya sih hanya didiamkan saja ya. Tidak ada pembinaan, cuman di situ dilatih. Kebetulan saya ada beberapa kali membebaskan teman-teman, gitu kan gitu. Itu kalau menurut cerita dari mereka cuman dikasih makan, memang alhamdulillah dikasih makan, terus habis itu disuruh olahraga, yang rambutnya panjang digundulin gitu kan gitu kalau yang laki-laki. Gitu. Perempuan nggak digundulin? Kalau perempuan nggak, gitu kan gitu. Paling itu aja. Kalau gitu. Bu Ratna digundulin misalnya. Kalau sayangnya kok cuman seperti itu gitu kan gitu. Digundulin terus seperti itu dilepas gitu. Seperti itu dilepas. Itu berapa hari Pak Kang Ajat bisa sih? Ya kalau misalnya yang ini sih yang surat-suratnya lengkap, yang teman-teman punya KTP DKI, nah itu lebih mudah. Kasarnya sekarang ditangkap terus nanti langsung kita koordinasi, paling lambat besok pagi udah keluar. Nah, ini sebetulnya yang saya belum paham nih Kang Ajat ya, mohon maaf nih, mungkin ke pemangku kebijakan ketika teman-teman atau yang itu ditangkap, kemudian apa namanya didiam atau dimasukkan di karantina lah katakan. Nah, itu sebetulnya tujuannya apa? Apakah itu apa namanya supaya efek jera atau gimana sih Kang Ajat? Ya, yang pasti mungkin kalau kemarin kita berbicara berbicara dengan salah satu petugas atau seorang apa namanya, taruh misalnya pejabat kepala dinas lah. Intinya efek jera yang mereka mau. Sekarang kan gini gitu. Kang Ajat. Cuman kan saya bilang taruh misalnya mereka efek jera. Nah, apa misalnya nanti kalau misalnya anaknya lapar, terus anaknya pengen nyusu atau pengen sekolah, apa bisa ini dengan efek jerak kayak begitu kan? Enggak. Nah, pastinya juga mereka setelah keluar balik lagi ke situ, kan gitu. Nah, sementara ya ini waktu itu sih saya sempat ada agak debat juga sama petugas yang ada di dinas sosial. Coba dong kita cari solusi. Solusinya apa? Tapi mereka juga nggak bisa apa-apa gitu kan gitu. Nah, ini saya sih berharap ke depannya mudah-mudahan apa namanya, kalau besok nggak ada ini ya, nggak ada pilkada di tahun 2024, insya Allah mudah-mudahan apa namanya kita mendapatkan pemimpin yang dia tahu kebutuhan rakyatnya, tahu memberikan solusi kepada rakyatnya kan gitu. Sampai sekarang kita belum menurut saya sih belum dapat pemimpin yang benar-benar menjiwai masyarakatnya, khususnya jangankan yang disabilitas, non disabilitas saja mereka nggak bisa apa-apa. Nah, ini jadi kalau misalnya kemudian teman-teman ditangkap, terus kemudian katakan dikarantina, dikeluarkan efek jera, terus kemudian mereka begitu lagi, ini kan sebetulnya bukan solusi. Betul. Jadi kalau saya mengapatinya, mohon maaf kalau saya terlalu ekstrim Kang Ajat, itu kayak lingkaran setan gitu loh maksudnya. Iya. Artinya mereka ditampung, terus kemudian nah sebetulnya kan yang seperti Kang Ajat ceritakan tadi kan ini
minimal gitu ya. Yang Kang Ajat ceritakan tadi masalah warung itu kan salah satunya adalah solusi gitu. Iya, salah satu solusi. Mungkin memang ada solusi-solusi lain yang mungkin berikutnya. Itu gimana nih kira-kira? Ya, yang pasti yang kita butuhkan adalah kesempatan untuk bekerja yang pasti. Kesempatan bekerja. Ya pastinya juga sesuai dengan kemampuan kita. Kalau tunanetra mungkin kemampuannya pijit ya diberikan kesempatan gitu kan gitu. Dan tapi jangan dipaksa juga. Kalau tunanetra kemampuan pijit disuruh kerja lain ya nggak bisa juga gitu kan, karena pastinya tidak sesuai. Atau mungkin tunanetra dia nggak bisa pijat disuruh mijit gitu. Iya tunanetra nggak bisa mijit juga disuruh mijit, itu juga salah juga gitu kan gitu. Pastinya sesuai dengan kemampuan, berikan kesempatan. Yang kedua, teman-teman itu nggak butuh bantuan secara secara artinya mungkin dikasih uang instan gitu kan gitu. Nah, tapi teman-teman butuh bantuan berkesinambungan gitu, karena hidupnya teman-teman kan nggak cuma sekedar instan. Misalnya saya punya zakat nih, saya kasih zakat. Nah besoknya gitu kan ibaratnya kan gitu. Nah yang pasti yang dibutuhkan oleh teman-teman secara keseluruhan, secara yang dibutuhkan itu terus gitu kan gitu, kailnya gitu kan yang diminta oleh teman-teman. Jadi saya sih meminta, mungkin insyaallah sih ya banyak yang dengar ya dari aparatur kepemerintahan, yang kita butuhkan itu loh, dari kesetaraan, kesempatan kita bekerja gitu kan gitu. Terlebih harusnya ada udah di Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Kalau 1997 itu hanya 1% dari perusahaan yang mempekerjakan 100 orang, hanya karyawan iya di 100 karyawan itu 1%-nya wajib ya. Wajib. Nah ini kalau yang sekarang 2%. Dan harusnya ini ditiru juga harusnya harusnya jadi contoh ke pemerintahan gitu kan gitu. Baik tingkat kementerian maupun ke tingkat Pemda atau ke wali kota gitu, harusnya juga jadi contoh. Cari teman-teman yang punya potensi kepada misalnya di tingkat Pemda, cari teman-teman tunanetra potensinya jadi operator. Nah, itu yang diangkat, yang diambil. Teman-teman tunadaksa misalnya cocoknya jadi administrasi. Nah, itu diambil gitu kan gitu. Harusnya sebelum perusahaan yang dipaksa oleh pemerintah supaya bisa menjalankan undang-undang itu, harusnya pemerintah dulu gitu kan gitu. Jadi sebelum wirausaha atau swasta yang itu ya, maksudnya contohnya misalnya apakah itu kementerian apakah itu dinas, apakah itu apalah ya. Itu mungkin gitu dulu yang bisa mempekerjakan para penyandang disabilitas gitu kan gitu ya. Sesuai dengan kemampuannya. Ini jangan sampai juga ada kemarin beberapa tahun yang lalu kan ada kesempatan juga Kang Ajat tuh untuk menyerap tenaga kerja. Tapi yang lucunya kesempatan bagi disabilitas atau tunanetra kemarin itu ada lowongan kerja, tapi mereka harus yang tidak bukan jurusannya. Nah itu misalnya ada nggak sih tunanetra jurusan tata boga? Yang lucunya gitu. Gitu itu kan. Jadi ada ambil jurusan tata boga, sementara kita belum ada di situ. Itu gimana itu Kang Ajat? Jadi sebetulnya asal yang penting ada gitu kan gitu, asal itu sebetulnya. Dan saya ya kalau bahasa Betawi mah kayak ngeledek lah gitu kan gitu. Kayak ngeledek tunanetra dijadiin tata boga atau tunanetra menjadi ya nggak sesuai lah sama kemampuannya gitu. Itu sih ini gitu kan, cuman asal. Nah ya saya berharap sih ke depannya mudah-mudahan disesuaikan lah, disesuaikan dengan kemampuan. Dan ini pemerintah
nggak cuman sekedar menginstruksikan hanya ke apa namanya ke pengusaha-pengusaha wira swasta aja. Ya harusnya ya contohin dulu di wilayahnya sendiri gitu kan, di kementerian, di Pemda kan banyak tuh. Kalau misalnya ada, nggak usah ke perusahaan-perusahaan, di ini juga banyak, di Pemda juga banyak gitu kan yang dibutuhkan. Dan daripada apa namanya mereka juga apa namanya banyak sekarang kan banyak tuh pejabat-pejabat yang jabatannya double kan, daripada begitu kan mendingan dikasih ke teman-teman. Oke, ya Jat. Pak Ajat, sebagai closing statement ada mungkin 2 menit dari Pak Ajat, nanti saya teruskan. Gimana Kang Ajat? Ya, yang pasti yang pertama disabilitas itu bukan suatu apa namanya suatu musibah, tetapi merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kita, kalau semata-mata kita niatkan untuk ibadah, insya Allah ini akan menjadi amal ibadah buat kita. Khususnya teman-teman disabilitas ini bisa menjadi ladang pahala untuk kita, supaya kita bisa melangkah selamat dari dunia dan akhirat. Yang pertama. Yang kedua, saya mengajak kepada seluruh sahabat-sahabat Ras FM agar bisa memanusiakan teman-teman disabilitas. Jangan terlalu berlebihan juga jangan, tapi terlalu merendahkan juga jangan. Gitu. Jadi biasa-biasa aja sama. Gitu kan gitu. Tunanetra juga bisa melakukan dosa, dan non disabilitas juga bisa gitu kan gitu. Nah jadi sama kita perlakukan dan berikan kesempatan kepada mereka supaya bisa bergabung di masyarakat. Cari apa namanya kalau misalnya memang dia punya keahlian A, berikanlah kesempatan gitu kan gitu. Baik, terima kasih Kang Ajat ya. Saya di statement closing saya, selain dari Kang Ajat tadi, jadi tetap untuk pemangku kebijakan, baik itu pemerintah pusat, daerah, jadi jangan bicara kami tanpa kami. Artinya baik itu masalah pekerjaan maupun masalah yang lainnya, kita tolong libatkan kami semuanya ya, agar tepat tepat guna dan hasil guna. Kemudian kepada masyarakat atau sahabat setia Ras FM, bahwa apa yang dikatakan Kang Ajat, bahwa disabilitas itu betul mempunyai hak, dan wujudkan kita inklusi bersama. Artinya disabilitas atau tunanetra adalah bagian dari masyarakat juga gitu kan semuanya. Jadi jangan sampai ada orang mau ke masjid juga bingung, tunanetra mau ke masjid bingung. Kenapa? Bingung tempat wudunya sebelah mana, bingung safnya sebelah mana. Ada pertanyaan dari teman-teman kita, kita sebagai disabilitas netra mau jadi soleh aja susah kan gitu ya. Ya jangan sampai seperti itu, karena kewajiban berjamaah, kewajiban ibadah, kewajiban berjam'iyah itu adalah hak kita bersama. Akhirnya saya selaku penyiar Yogi Matsuni dan Kang Ajat Sudrajat Putra Cihoe mengucapkan terima kasih, dan seluruh operator atau yang ada. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan khilafannya adalah semata-mata kebodohan kami. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Sabtu yang akan datang. Pantang terus di Ras FM 95,5 The Real Muslim Station. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.